teman-teman semua punya opsi bisa menambahkan baterai seperti ini. Misalkan di lapangan kehabisan 2 jam, ya sudah menggunakan baterai sini tanpa perlu pulang mengecas ulang. Teman-teman bisa menggunakannya dengan baterai yang seperti ini juga, baterai Makita gitu. Jadi sangat fleksibel sekali. Gitu. Kemudian juga dia dapat menggunakan baterai ini juga. Nah, Firman Indonesia memang udah satu ekosistem untuk menggunakan baterai ini, yaitu mesin panen teh dan juga mesin brush cutter elektrik juga bisa menggunakan ini. Kecepatan motor ini sekitar 1800 rpm, sehingga konsumsi dayanya itu tidak terlalu boros, begitu. Dari 1 sampai ke 6. Nah, kalau 6 itu sampai 3300 rpm. Nah, jadi untuk pekerjaan yang lebih cepat kalau mau buru-buru kejar target misalkan. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kedua dari mesin ini harga per saya syuting hari ini di bulan Februari 2026, harganya di sini. Video ini sebagai referensi untuk memilih dan menentukan pilihan produk sesuai dengan kebutuhan dengan membandingkan spesifikasi, fitur, karakter, harga, dan benefit yang ditawarkan dari setiap produk yang dibandingkan. 2026 panen teh udah nggak lagi lama, udah nggak lagi capek. Sekarang sudah musimnya panen teh menggunakan alat mekanisasi dari Firman Indonesia. Firman Indonesia menghadirkan beberapa alat mesin panen teh yang menggunakan mesin penggerak bensin maupun elektrik seperti ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan beberapa tipe dari mesin panen teh Firman Indonesia yang akan saya bahas dari A sampai Z supaya teman-teman semua, khususnya petani petik teh, dapat memilih mesin teh yang paling tepat digunakan. Tapi sebelum itu, teman-teman semua ada baiknya klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan juga follow semua sosial media Firman Indonesia. Yang belum tahu, ini adalah alat petik teh elektrik menggunakan baterai. Jadi di video sebelumnya saya sudah mereview, yaitu adalah mesin panen teh FTH 20V LD. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbandingannya. Jadi sebelumnya saya sudah mengsepil atau menyinggung beberapa perbandingan antara FTH 20V LD dengan FTH 24V HD. Jadi ini adalah alat petik teh dengan prinsip kerjanya yaitu menggunting teh. Kemudian dia akan menampung ke penampungan sini dan ditampungan ke jaring ataupun apapun teman-teman semua yang akan masuk ke dalam penampungan. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Dia menggunakan gunting. Jadi bukan seperti gunting yang besar atau sabit. Seperti yang tadi saya bilang, mesin panen teh ini dia menggunakan baterai sebagai sumber daya untuk menggerakkan motor. Sebelum saya membahas perbedaan dari kedua tipe ini, saya akan membahas dulu persamaan dari kedua tipe ini. Yang pertama-tama, persamaannya adalah dia memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu mesin atau alat pemetik teh menggunakan gunting seperti ini. Oke? Jadi bukan menggunakan sabit atau bukan menggunakan pisau. Jadi menggunakan seperti ini, dan juga persamaannya dia menggunakan motor penggerak untuk menggerakkan pisau-pisau seperti ini dengan sistem kerja seperti ini ya. Oke? Nah, itu persamaannya. Kemudian persamaannya yaitu dari material yang digunakan, yaitu menggunakan material plastik ABS yang kuat dan tahan banting seperti ini. Nah, ini juga sama. Dan juga dia memiliki penampung berbentuk seperti ini. Pada saat digunakan, dia akan menampung daun teh yang terpotong, kemudian dia akan terbuang ke penampungan selanjutnya di karung. Persamaan selanjutnya adalah kedua tipe ini menggunakan motor brushless. Nah, motor ini akan lebih tahan lama dibanding dengan motor yang menggunakan karbon atau dengan menggunakan brush, sehingga dia tidak perlu lagi maintenance yang saya kira tidak perlu dibutuhkan lebih spesifik karena tidak membutuhkan karbon seperti itu. Selain itu, motor ini juga tahan akan panas karena sudah dilengkapi dengan ventilasi udara seperti ini. Walaupun ventilasi udaranya besar seperti ini, tapi jangan khawatir, motor ini sudah dilengkapi perlindungan IPX4. Jadi tahan akan cipratan-cipratan air ya. Jangan salah, cipratan air. Kecuali kalau teman-teman semua disiram, yaitu semua motor elektrik yang brushless seperti ini juga akan mengalami penurunan usia seperti itu. Oke, jadi seperti itu persamaannya. Sekarang saya akan langsung masuk ke perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu dari segi desain. Kalau teman-teman lihat, mungkin secara kasat mata ini sama, tapi sebenarnya ini jauh berbeda karena menggunakan sistem kerja yang berbeda pula seperti itu. Nah, kalau di sini yang LD dia menggunakan sistem kerja baterai yang sudah tertempel pada handle dan motor seperti ini. Nah, berbeda dengan yang FTH 24V HD,
Teman-teman bisa lihat sendiri, ini berbeda karena dia tidak ada baterai yang ada di motornya. Jadi ada hanya slot yang akan disambungkan ke kabel dan ke baterai seperti ini. Kemudian dia langsung ke baterai. Nah, itu ya. Kemudian baterainya pun sangat berbeda jauh karena kedua alat ini juga penggunaannya itu berbeda juga. Maksudnya lama penggunaannya berbeda. Untuk yang FTH20VLD, dia menggunakan baterai model seperti ini. Dengan baterai lithium 20 volt dengan kapasitas 4 ampere hour, dia dapat bekerja hingga 2 jam nonstop. Gitu. Nah, kalau yang FTH24VHD, dia menggunakan baterai gendong yang besarnya hingga 4 kali lipat. Voltasenya berbeda. Dia menggunakan voltase 24 volt dan juga kapasitasnya 12 ampere hour yang mampu bekerja hingga 12 jam kerja nonstop. Nah, penggunaannya dia sudah dilengkapi dengan tas seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja baterainya ke sini sehingga dia akan tahan air. Karena baterai ini sudah mendukung keamanan IPX6 yang akan tahan debu dan juga cipratan air. Ditambah lagi dengan tas ini, dia akan menahan cipratan-cipratan air itu. Bukan berarti yang tipe ini, FTH20VLD, dia hanya bisa 2 jam saja. Teman-teman semua punya opsi bisa menambahkan baterai seperti ini. Misalkan di lapangan kehabisan 2 jam, ya sudah menggunakan baterai sini tanpa perlu pulang mengecas ulang. Teman-teman bisa menggunakannya dengan baterai yang seperti ini juga, baterai Makita gitu. Jadi sangat fleksibel sekali. Gitu. Kemudian juga opsi yang paling menurut saya oke, yaitu dia dapat menggunakan baterai ini juga. Nah, Firman Indonesia memang udah satu ekosistem untuk menggunakan baterai ini, yaitu mesin panen teh dan juga mesin brush cutter elektrik juga bisa menggunakan ini. Ini juga sama. Caranya, dia tinggal menyolokkan ini karena dia sudah mendapatkan konektornya, teman-teman. Seperti ini konektornya. Oke, dia tinggal menyolokkan seperti ini di sini. Dan seperti ini. Oke, tapi yang harus dicatat, baterai ini dengan konektornya itu dijual terpisah dengan tasnya untuk pembelian FTH20VLD. Oke, perbedaan selanjutnya yaitu ada pada pisau pemotongnya. Pisau pemotongnya teman-teman bisa lihat sendiri berbeda. Untuk yang FTH20V, dia menggunakan pisau pemotong dengan bahan material baja SK51 sehingga dia akan tahan lama dan tetap tajam dan awet. Dia menggunakan pisau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mata pisau dengan panjangnya sekitar 25 mili. Nah, kalau yang FTH24VHD, dia menggunakan bahan material stainless steel yang kuat juga dan tahan akan karat. Dia menggunakan mata pisaunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mata pisau. Tapi tingginya ini 30 mm. Bisa dilihat perbedaannya. Perbedaan tingginya beda, kemudian jumlah mata pisaunya berbeda. Tapi hasilnya itu sama-sama efektif dan efisien. Selanjutnya yang berbeda adalah kalau tadi saya sebutkan motornya brushless. Kalau ini motornya menggunakan potensio seperti ini untuk mengatur kecepatan. Kenapa? Karena dia menggunakan baterai kecil seperti ini supaya bisa diatur kecepatannya sehingga teman-teman semua dapat mengatur konsumsi daya dari baterai tersebut gitu. Contoh misalkan di sini sudah ada angka 1, artinya kecepatan motor ini sekitar 1800 rpm sehingga konsumsi dayanya itu tidak terlalu boros begitu. Dari 1 sampai ke 6. Nah, kalau 6 itu sampai 3300 rpm. Nah, jadi untuk pekerjaan yang lebih cepat, kalau mau buru-buru kejar target misalkan, saya akan coba praktekkan. Seperti ini untuk kecepatan 1. Ini kecepatan 2. Ini kecepatan 3. Ini kecepatan 4. Ini kecepatan 5. Dan yang terakhir 6. Hingga 3300 rpm. Nah, berbeda dengan FTH24VHD, kecepatannya itu konstan, itu sekitar 2000 rpm, jadi di tengah-tengahnya, gitu. Seperti ini. Sekarang kita akan langsung penggunaan dari kedua tipe ini, mulai dari yang FTH24VHD dulu.
Pertama-tama saya akan siapkan dulu unitnya. Baterainya saya akan menggunakan tas gendong seperti ini sebagai pelindung dan juga sebagai alat gendongnya. Kemudian colokkan kabelnya ke slot ini. Jadi sangat aman digunakan dan gak ribet-ribet untuk membawa baterai-baterai yang besar. Jadi tinggal digendong seperti ini. Jangan lupa dikunci supaya baterainya tidak goyang-goyang kemana-mana. Selanjutnya yang terakhir adalah kita colokkan baterai yang spiral seperti ini pada motornya. Jangan lupa hal pertama adalah kita harus melumasi pisau-pisau ini. Pelumasannya ini menggunakan minyak sayur seperti ini. Jadi jangan pakai minyak bekas atau minyak yang biasa karena ini harus food grade. Daun teh ini juga akan diolah menjadi bahan makanan atau bahan minuman, sehingga pelumasannya juga harus menggunakan minyak sayur. Oke, kemudian siapkan penampungnya seperti ini. Untuk penggunaannya ada dua cara, yaitu dengan cara menekan dan melepas tuas trigger ini, ataupun menekan dan menguncinya seperti ini. Saya akan memilih melepas dan menekannya. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Hasil potongannya, dia akan membuat tanaman berikutnya ini akan lebih maksimal lagi, akan lebih subur lagi karena dia akan rata, karena pemotongannya rata seperti ini. Dan ini dia hasil potongan daun tehnya seperti ini. Jadi di pucuk-pucuk terpotong, dengan berat sekitar 1,5. Ini teman-teman tidak perlu kepegelan atau kecapean. Jangkauan potongnya pun ini dengan mata pisaunya 30 cm. Kalau sampai ujung sana dengan tinggi saya 178 cm, ini hingga 1,5 meter seperti ini. Lihat. Oke. Selanjutnya saya akan menggunakan FTH 20 VLD menggunakan baterai bawaannya. Oke, sekarang saya udah ada unitnya. Untuk pemasangan baterainya gampang sekali seperti ini. Untuk pengecekan kapasitas baterainya seperti ini, jadi ada 4 bar, setiap bar itu 25%. Langsung aja, pada saat ini saya akan menggunakan kecepatan nomor 3. Jadi tidak perlu menggendong apapun, langsung aja seperti ini. Dengan beratnya kurang lebih sekitar 1,2 kg. Cara penggunaannya sama. Ya, hasilnya pun juga sama teman-teman. Saya akan kasih lihat hasil pemotongannya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi sama-sama pucuk yang kita ambil seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Oke. Dan hasil pemotongannya juga sama, rata seperti ini. Yang tadi saya bilang, ini akan membuat pertumbuhan daun teh ini akan lebih maksimal lagi di kemudian hari 3-6 bulan. Jadi yang lebih oke juga pada saat menggunakan mesin ini atau alat ini, kalau mau menata kebun teh ini membuat cekung, itu lebih mudah karena teman-teman semua bisa memotongnya berbentuk seperti ini. Jadi ke bawah. Nah, ini keambil gitu. Nah, ini menggunakan baterai yang bawaannya lithium 20 volt 4 ampere hour. Sekarang saya akan mempraktekkan dengan menggunakan baterai Makita kalau teman-teman semua sudah memiliki baterai Makita. Seperti ini. Yang tadi saya bilang bentuknya seperti ini. Ini saya menggunakan baterai Makita 18 volt 2 ampere hour. Yang tentunya memang kapasitasnya lebih kecil dibanding dengan baterai bawaan. Tapi kalau teman-teman semua sudah punya mesin bor Makita, ya udah, apa salahnya dipakai. Hasilnya pun sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Langsung aja kita masukkan ke sini. Karena memang FTH 20 VLD ini didesain dengan efisiensi biaya karena menggunakan baterai yang kecil. Tapi kalau teman-teman semua membutuhkan waktu kerja yang lebih lama, karena kalau yang pakai ini sekitar 2 jam saja, ini pasti yang 2 ampere hour lebih rendah lagi, sekitar 1,5 jaman kurang lebih. Nah, kita akan menggunakan baterai gendong yang dari FTH 24 VLD. Yang harus jadi catatan adalah baterai ini dijual terpisah, teman-teman. Jadi tidak include dalam pembelian FTH 20 VLD. Selanjutnya kita pasangkan konektornya seperti ini. Langsung saja.
sama, tidak ada perbedaan. Oke, tidak ada perbedaan, dan ini bagusnya lagi dia bisa disetting sampai 6 kecepatan. Jadi pekerjaan lebih cepat lagi, mengayuhnya lebih cepat lagi. Jadi dengan menggunakan ini, dalam waktu 1 jam itu dapat menghasilkan kurang lebih 85 kilo. Dalam waktu sehari, kalau teman-teman kerjanya sekitar 7 jam, 6-7 jam, itu tembus 500 hingga 600 kg hanya dengan 1 orang. Kapasitas kerja itu tidak akan teman dapatkan kalau teman-teman semua masih menggunakan cara manual seperti gunting ataupun alat pemetik teh dengan menggunakan bahan bakar bensin, karena dia harus menggunakan 3 orang, dan itu pun hasilnya memang lebih besar tapi akan dibagi dengan 3 orang. Nah, kalau yang ini dia hanya dengan 1 orang, 1 hari sekitar 500 hingga 600 kg. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, kedua tipe ini itu memang sama-sama untuk penggunaan petik teh atau panen teh, tapi memiliki karakter yang berbeda untuk pengguna yang berbeda. Kalau teman-teman semua mau alat petik teh yang lebih ringkas, gunakan yang FTH 20 VLD, karena dia hanya menggunakan baterai yang portable seperti ini gitu. Dan juga pekerjaannya juga kalau memang tidak perlu lama-lama, dengan hanya kurang lebih 2 jam, ini cocok pakai ini. Lagi pula, harganya ini akan lebih terjangkau dibanding dengan FTH 24 VHD, karena berbeda, baterainya aja sudah 4 kali lebih besar, berbeda besarnya dibanding dengan yang 20 VLD. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman semua sudah punya ini, tapi pengen lebih lama lagi, ya udah, gampang aja, tinggal menggunakan ini dan baterainya itu yang dijual terpisah. Tapi kalau FTH 24 VHD ini, dia sudah include dengan baterainya, jadi sehingga pekerjaan itu memang jauh lebih lama. Harganya juga memang lebih tinggi dibanding dengan yang FTH 20 VLD ini. Nah, kalau teman-teman pengen tahu kedua dari mesin ini, harga per saya syuting hari ini di bulan Februari 2026, harganya di sini. Dan kalau teman-teman semua pengen tanya informasinya, itu boleh WhatsApp dulu di sini, atau komen-komen, atau DM di semua sosial media Firman Indonesia, sebut saja mesin panen teh dari Firman Indonesia. Mungkin seperti itu aja video perbandingan saya kali ini. Teman-teman semua kalau mau lebih detail lagi, pengen lihat lagi video-video ini, follow semua sosial media Firman Indonesia, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Firman Indonesia dan klik tombol loncengnya. Dari saya Rizky Maulana, dan sampai jumpa lagi.